Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi Rozika dengan NIM 0615 1282 126053 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya terhadap salah satu contoh pembangunan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan saya, yaitu program Posyandu. Adapun yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu yang pertama ada gambaran umum daerah, yaitu sejarah daerah, letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan potensi daerah. Dan yang kedua ada gambaran pembangunan masyarakat, yaitu sejarah program, struktur organisasi, manfaat pembangunan, kelebihan pembangunan, dan kekurangan pembangunan. Gambaran umum daerah. Yang pertama ada sejarah daerah. Kaledoni adalah sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang merupakan kecamatan hasil pengembangan dari Kecamatan Ilir Timur II. Dalam Kecamatan Kaledoni, terdapat pabrik PT Pupuk Sriwijaya atau Persero, dengan total penduduk mencapai 122.672 jiwa dan luas daerah mencapai 27,92 km persegi. Kecamatan Kaledoni ini memiliki 5 desa atau kelurahan, yaitu Bukit Sangkal, Kaledoni, Seilais, Seiselayur, dan Seislinca. Daerah Seislinca merupakan salah satu daerah kelurahan yang ada di dalam Kecamatan Kaledoni, yang sekaligus menjadi tempat tinggal saya dan tempat observasi yang saya pilih. Tetapi saya memilih ruang lingkup kecil, yaitu RT21 sebagai tujuan utama observasi program pembangunan masyarakat ini. Lebih tepatnya, di Jalan Mayor Zain Lorong Ampera 1, RT21, RW04. Yang kedua, ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berada di kawasan lingkungan saya, yaitu wilayah Jalan Mayor Zain Lorong Ampera 1 adalah sekitar 423 jiwa. Yang ketiga, mata pencaharian. Rata-rata mata pencaharian masyarakat di daerah ini adalah pedagang, petani, pekerja kantoran, serta buruh. Letak geografis. Adapun letak geografis daerah saya ini bisa dibilang cukup kondusif. Dengan adanya pasar, minimarket, dan fasilitas penunjang lainnya membuat wilayah di sini bisa dibilang cukup ramai. Serta masih banyaknya pepohonan rimbun yang membuat wilayah menjadi sejuk. Jika ingin ke daerah ini, kita membutuhkan waktu 15-25 menit menggunakan angkutan umum dari pusat kota. Potensi daerah. Ketersediaan lahan yang masih cukup banyak membuat wilayah ini berpotensi untuk menggarap sawah. B. Gambaran pembangunan masyarakat. Yang pertama ada sejarah program. Posyandu Sekarsari berdiri pada tanggal 3 Juni 1988 yang diprakarsai dari pengertian posyandu, yaitu kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karena itu, dengan bekerja sama bersama masyarakat, maka didirikanlah Posyandu Sekarsari dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kesehatan, untuk tercapainya masyarakat sehat, dan untuk menurunkan angka kematian bayi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan nifas di wilayah kerja Posyandu. Posyandu Sekarsari berdiri atas kerjasama masyarakat yang diketuai oleh Ketua RW, Ketua RT, serta Ibu PKK dan dijalankan oleh Ibu Hajah Dedeh Darlia selaku Ketua Ibu-Ibu PKK. Lanjut ke struktur organisasi. Adapun struktur organisasi atau pengelola program adalah Ketua Ibu Astrid Kesanti, Sekretaris Ibu Dewi Ratna, Bendahara Ibu Titin Sumarni, dan anggota Ibu Widuri serta Ibu Ani. Adapun manfaat pembangunan. Dengan adanya program pembangunan berupa posyandu ini memberikan beberapa manfaat di masyarakat, seperti yang pertama, terbantunya masyarakat sekitar dalam proses peningkatan kesehatan, terkhususnya pada anak balita dan ibu hamil. Yang kedua, kegiatan pengecekan kesehatan dan anak ibu hamil lebih dapat terjangkau. Yang ketiga, program ini dapat dijadikan sumber informasi kepada sesama ibu hamil dalam mengetahui pengalaman dan pengetahuan soal kesehatan ibu hamil dan balita. Yang keempat, mencegah terjadinya kecacatan atau kematian pada bayi karena membantu para ibu untuk mengetahui perkembangan janin. Yang kelima, pada anak balita, Posyandu menjadi tempat pelayanan peningkatan gizi melalui kegiatan pemberian vitamin dan pil penambah darah atau yang disebut imunisasi. Dan yang terakhir, adanya kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan pihak pengelola pun dapat memberikan ilmu dan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan. Kelebihan program. Menurut hasil observasi saya, program Posyandu Sekarsari ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, menjadi tempat konsultasi kesehatan bagi anak balita dan ibu hamil.
Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Ketiga, membantu masyarakat untuk membangun hidup sehat di lingkungannya. Kelemahan program, sedangkan untuk kelemahannya adalah yang pertama, kurangnya fasilitas yang berada di posyandu sehingga membuat kinerja posyandu sedikit sulit berkembang. Dan yang kedua, kekurangan dana dalam sistem pengelolaan program posyandu. Kesimpulan yang saya dapat dari observasi ini adalah program posyandu ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama di daerah lorong Ampera 1 dalam hal pelayanan dan pemberian informasi tentang kesehatan. Banyak kekurangan dan kelebihan yang saya lihat dalam program ini, tapi tetap menjadikan posyandu ini tetap gigih beroperasi. Dan saya harap pemerintah dapat melihat dan segera memberikan bantuan kepada posyandu agar program tersebut dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Itu saja hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.